Jalan dari stasiun Manggarai rangkaian 12 kereta. Ditungguin. Ya udah, kita di mana? Gerbang mana? Ini 1, 2, 3, Pak. 5. Oh, ke belakang kita berarti ya? Berapa? Berapa? 5. 5 paling belakang. Makasih, Pak. Iya. Seberasa capeknya nih, guys. Karena tadi turun kereta dari KRL itu jam 7.46. Nah, sedang kita tiket apa? Kereta ini jalan di 7.50. Bayangin dari Bogor ke Bogor Paledeng itu kan lumayan agak jauh, 200 sampai 300 meteran. Itu kita turun lari-larian, tapi untungnya dari tim KAI juga support bantu gitu. Sampai bahkan tiket-tiketnya tuh nggak bisa di-print gara-gara kelebihan waktunya. Dari 7.50 kita ditunggu sampai 7.55 baru jalan keretanya. Tapi untung kita nyampe di 7.50 pas banget, dan akhirnya kita bisa naik keretanya juga, nggak beli tiket double. Thank you KAI. Ya, we hope the view is good ya. Kita habis beli makanan di Loko Cafe di restoran kereta nih. Kita beli menu baru, api apalah. Ini habis dipanasin. Ini habis dipanasin. Ada jukut gorengnya juga. Ya, mantap ya. Nasi sih nasi putih biasa. Kalau nasi goreng aku udah pernah coba. Nah, habis dipanasin, tapi makan di atas AC, jadi kayaknya dingin lagi. Kita santap aja langsung yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak lebaran jadinya rasanya enak. Kalau aku sih suka api ya, jadi nyobain ini enak. Cuma kurang pedas aja. Bumbunya sudah oke nih, kayak kunyit apa ya namanya? Iya, kunyit. Sambelnya sih kurang mentok kok. Cuma rasanya oke. Yang luarnya kecil banget. Suka bunyi. Ya kalau misalnya pun harus beli lagi. Pakai topi mau bawa foto. Bang, kita mau dipanggilin cantik di sini ya. Terima kasih. Kita baru sampai di Kopi Cek Joti 1953 di jam 10.51. Sambil nungguin motor ya, kita cobain kopi butter dan juga Tropicano Coffee dari kedai Kopi Cek Joti 1953. Tadi kita udah lihat juga sih bentukannya, ini udah aku minum setengahnya kopi butter. Nah, ini aku jadi inget sama kopi butter yang ada di Jogja, itu di Pasar Keranggan, salah satu toko coffee shop yang jual kopi butter juga. Itu enak. Ini juga nggak kalah enak. Kalau ini rasanya lebih light, kalau yang di Jogja itu lebih strong aja sih bedanya itu. Kita coba lagi ya. Butternya berasa, kopinya memang lebih light ya, tapi enak. Kopi susu. Terus satu lagi ada Tropicano Coffee, harga cuma 26.000. Dan dia campuran americano ya, kopi, terus ada belimbingnya, lemon sama anggur. Kayak rasanya seger, aku udah nyobain tadi. Aku cobain lagi ya.
The best sih yang ini. Kalau misalnya lagi panas ya, siang-siang lagi terik di Sukabumi, kamu harus nyobain ini. Enak, seger, dan juga bikin melek ya pokoknya siang-siang. Jadi tetap fokus gitu. Ya. Lagi ada di ayam goreng Bogor. Mie ayam Bogor. Adanya tapi di Sukabumi. Oke, kita mesen ayam goreng dada biasa sama mie ayam. Lucu deh, kayak mie ayam Bangka. Ayamnya putih, terus kasih kasih bawangnya bawang goreng. Ada garlic juga. Terus pakai bakso dan kuahnya kita cobain. Bismillah. Yummy, sambelnya yummy. Dapat ini juga, mantap. Ini kita makan mie ayam goreng, mie ayam Bogor. Aduk dulu. Kayak bumbunya belum aduk apa deh. Harum, kayak mie Indomie. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 14.30 kita udah sampai di situ gunung. Nah, kita udah beli tadi tiket VIP ya. Itu dapat suspension bridge, terus dapat curug juga, jembatan merah dan yang lainnya. Tadi kita juga diantarin sama mamang-mamang yang di pos ya. Sampai ke sini kita dapat welcome drink, dapat teh tawar panas sama singkong dan pisang rebus. Mantap juga suasana yang dingin kayak begini ya, sejuk, tenang, dikasih hidangan yang sedemikian rupa buat jadi lebih happy sih. Barcode-nya di scan. Dorong aja. Rambutan ya? Dulu tuh aku pernah kesini sama temen kuliah, namanya Reza. Karena dia juga rumahnya di sekitar Sukabumi, di Cisaat kalau nggak salah. Apa di Parung Kuda gitu, lupa juga.
Nah, lagi pas kuliah tuh kayak bingung gitu karena besok libur panjang, terus kita nggak ada agenda apa-apa. Kerja juga libur, kuliah libur, jadi si Reja ngajakin ke rumahnya di Sukabumi itu. Akhirnya diajakin ke sini, tapi ini belum jadi. Belum jadi. Masih dalam tahap pembangunan. Ingat banget masih ada truk-truk gitulah, sama udah jadi tiangnya yang di depan tadi, itu kan jembatan itu. Nah, aku tuh ke Curug Sawer namanya. Ini agak nggak begitu jauh sih jalannya, tapi nanti kita juga lewatin Curug Sawer itu. Cuma yang agak ke bawah kalau nggak salah tadi ya? Iya, yang arah gitu. bawah tadi. Cuma aku belum tahu tuh situnya kayak mana. Situ gunung justru adalah tempat awalnya kawasan ini gitu. Nanti kita ke sana. Dan kata mamang-mamangnya tuh di sini udah mulai rame, nggak kayak dulu tuh. Aku sama Reja jalan-jalan tuh sampai jam 4 sore itu udah mulai gelap. Sekarang udah jam 3. Pokoknya kata Reza tuh jam 4 ke atas tuh udah rawan gitu lah. Jadi ya aku nggak tahu sih mitosnya kayak gimana. Akhirnya jam 4 sore tuh udah mulai naik. Dan memang nggak kita doang, yang pengunjung lain juga udah pada naik. Tapi katanya kalau sekarang jam berapapun masih rame gitu. Apalagi pas lagi kemarin long weekend ya. Long weekend Idul Adha, Waisak sama Pancasila tuh bisa sampai 3.000 orang yang ke sini. Nah, jembatan ini itu maksimum 80 orang doang. Bukan 300 tadi katanya. 80 ya? 80 maksimum. Tapi nggak tahu. Ini untungnya kita di hari biasa, jadi Kosong. cuma kosong berdua doang. Ada orang lagi. Sepi banget gitu, dan enak banget gitu, nikmatin pemandangan yang segitu kayak gini. Kalau rame mungkin aku udah bosan kali, udah boring. Kayak di sini ada beberapa satwa juga. Kayak tadi ngelihat ada lutung, ada tupai. Mungkin ada satwa liar lainnya. Maung, I don't know. Skybridge ini memiliki panjang 535 meter. Panjang juga ya. Dan ini dinobatkan salah satu jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. 700. Kita di Curug Sawer.
Dari 8 kursi cuma kita berdua doang. Sampai. Gimana, enak makannya, Bunut? Mantap ya. 8,5. 8,5 dari 10. Oke, rekomendasi. Yang paling enak empal ya, empal Empalnya enak. enak banget. Terus cendolnya enak. Oh, nasi gorengnya dia basic. Di depan tuh ada menu favoritnya itu adalah nasi goreng kencur. Yang penasaran sama nasi goreng kali ini? Nasi goreng terasi. Penasaran. Malam ini kita lagi ada di Red Brick Cafe jam 21.43. Jam 21.43. Sebenarnya tadi udah nyampe dari jam 9. Tapi kita sempat keliling-keliling dulu tempatnya, ternyata di belakang bengkel. Nah, nanti aku bakal spill fun fact-nya apa. Jadi ini cafe ini di satu area, di areanya itu ada Japanese dining, terus ada barbershop, ada termasuk ini Red Brick Cafe, Red Brick Cafe, dan suasananya juga enak, musiknya enak, view-nya enak, interiornya juga bagus gitu, ala-ala cowboy gitu. Terus ada buku-buku, tadi aku sempat baca buku-buku tentang Sherlock Holmes, apalagi ya. Pokoknya pas masuk dari depan itu, dia turun ke bawah. Nah, fun fact, jadi Red Bricks ini adalah cafe punya seorang anak ya. Tadi kalau aku sebut bengkel ada di atas, itu adalah bengkel orang tuanya di atas. Nah, masuk turun agak curam turunnya, itu masuk kawasan ini. Nggak tahu ini kawasan. Oh, ada steam mobil juga di situ. Nah, ternyata di pojok sebelah sana tuh ada rumah putih. Nah, aku sih insting aja gitu. Kalau ini adalah yang punya satu owner gitu. Tapi Kak Insan masih nggak percaya gitu, karena cuma Anabel aja, analisa gembel aku. Dan ternyata aku tanya sama mbak yang kafenya, benar ini. Gue yang nanya. Kakak yang nanya. Ya, kakak yang nanya, ternyata benar ini punya satu owner. Seru loh, seru banget. Nanti keliling-keliling lihat. Dan interior sini juga di lantai 2 juga bagus banget. Kalian wajib kesini. Untuk rasa menu ini the best banget. Caesar salad, terus ada juga cheesecake sama americanonya gratis nih. Cuma Rp32.000. Rasanya enak banget. Let's go makan. Kak, kalau besok ini bukanya dari jam berapa ya? Kita buka dari jam 8 sampai 8 pagi? jam setengah 10 pas ordernya. Udah buka lagi jam 8 pagi sih kita bukanya. Orang-orang biasa pada kesini ya? Biasanya kita ramenya paling pas pagi-pagi, yang pagi-pagi biasanya pada cuci mobil. WFH ya pada Yang siangnya baru dari kantoran biasanya gitu. Oh gitu. Oke deh. Oke, makasih ya. Enak Kak, enak. Makasih Kak. Iya. Wah. Nah, ini bengkel bapaknya. Enak Pol. Berat ya.